Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samawe Adventure. Ya, Dengan gua Awe dan sahabat gua Epe masih di sini. masih Bang Epe. Bang, Ya, banyak kasus mungkin ya baru-baru ini ya berduka lah buat teman-teman kita yang sudah meninggal, Iya. meninggal dalam artian dalam melakukan aktivitas pendakian lah gitu. Nah, bukan menarik untuk dibahas ya, cuman mungkin teman-teman kita bolehlah share-share sedikit apa yang kita tahu lah gitu. Ya. Perihal untuk bisa mencegah terjadinya rata-rata kan meninggal itu ya hipotermia. iya, Informasi. itulah hipotermia di gunung. Hipotermia Dan di gunung. gua rasa sih ini bukan yang terakhir gitu kan. Karena masih bulan apa nih kita? Bulan Agustus ya. Agustus. Masih panjang. Curah hujan masih akan Bukan berarti maksudnya kita mau bilang bahwa nanti ada yang mati, nggak kayak gitu. Cuma resiko. resiko apa ancaman kematian di gunung itu masih akan terus berlanjut gitu. Di saat cuaca seperti ini ya, terutama di kondisi apa hipotermia ya gitu kan. Ya. Risiko hipotermia tinggi. Selalu hipotermia dari dulu sampai sekarang, permasalahannya klasik hipotermia. Oke. Nah, gua masih pengen ngebahas di segmen ngopi nih ya. Di ngopi itu kan segmen kita tuh yang simple ini ngobrol perkara ilmu lah gitu. Ya. Ilmunya apa sih? Ya ilmunya sebatas yang kita tahu lah. Maksudnya siapa tahu aja yang kita tahu ini teman-teman di luar ada juga yang belum tahu. Jadi mungkin dari keobrolan ringan kita ini bisa teman-teman bisa tahu. Jadi apa sih? Oh ternyata kita bisa menanggulanginya atau melakukan tindakan preventifnya tuh apa sih? Gitu. Mencegah lah. Mencegahnya apa sih gitu kan? Dan nggak selalu tentang masalah keilmuan mungkin ya. Betul. Kayak navigasi atau apa gitu. Enggak. Kalau sekarang kan pendakian lebih Tools. mudah ya, lebih mudah, semuanya diperjelas, jalur diperjelas segala Iya. macem. Bahkan mungkin ada warung-warung di setiap pos sekarang udah banyak gitu kan. Jadi sebetulnya Ranger kalau berseragam gitu ya. ranger banyak gitu kan, volunteer banyak. Sebenarnya sih agak-agak lucu juga kalau masih kayak gitu. Berarti ledor kitanya masih terlalu tinggi gitu. Lagi-lagi human error ya. Iya. Human error bukan dari dirinya sendiri, mungkin dari ya bukan nyalahin pihak setempat gitu ya. Ya itulah. Ya pokoknya kita nggak nyalain pihak manapun. Nggak menyalahkan gitu. Lebih ke human error lah. Jadi bukan faktor eksternal lagi kalau sekarang, tapi lebih ke faktor intern dari pendaki tersebut. Ya. Nah, yang menarik, gue sih pengen bahas mungkin dari satu sisi layering pada saat pendakian atau pada saat stay camp. Maksudnya stay camp pada saat kita nyampe di base camp atau di flying camp atau di camp area, kita tuh harus menggunakan pakaian seperti apa sih biar bisa mencegah. Ya. Setidaknya itu mencegah. Terus kita harus kayak gimana sih? Apakah kita harus punya persiapan? Terus apakah kita boleh pulang kerja terus berangkat sampai sana pagi hari, terus kita cuman sarapan, terus kita trekking, atau mungkin nggak sempat sarapan terus kita trekking? Apakah pada saat trekking, Iya. maksudnya trekking itu dia begitu datang malam terus nggak tidur terus dia langsung trekking seperti apa? Itu resikonya seperti apa sih? Menurut gue itu menarik sih buat dibahas. Mungkin awalnya lebih ke ini kali ya, ke tools atau apa sih pakaian yang support buat kegiatan ini kali Bang ya. Pakaian. Iya. Pakaian berarti jatuh ke layer ya? Keseharian maksudnya dalam beraktivitas itu kan, kalau misalnya kayak barang SB atau tenda gitu kan, pada saat tertentu camp. Jadi kalau yang kita ya keseharian sih bahasanya sih. Selama pendakian itu yang interaksi terus. Contohnya pakaian gitu. Ya, oke, berarti pakaian menarik ya Iya. kita obrolin ya. Ini dari sisi gua mungkin lo juga agak setuju kalau misalkan lo agak ada tambahan nanti lo tambahin aja. Kalau gue sih mungkin dari sisi layering dulu kali. Layering entah itu dalam perihal mendaki, saat trekking atau pada saat stay camp gitu kan. Ya hanya itu aja sih sebetulnya. Kalau misalkan pertama untuk trekking lah, gue lebih pilih itu safe menggunakan pakaian yang quick dry. Quick dry. Yes. Best Baju, layer lah. celana, Ya, celana pun sama quick dry. quick dry. Jadi pada saat lo dalam kondisi jalan berkeringat, juga pada saat break carrier dilepas juga kena angin tuh cepet kering.
Nah, cuman lebih saran lagi nih gua. Ini biasanya yang gue lakuin gitu. Pada saat gue trekking gue pakai base layer gitu. Bahasanya base layer gitu ya. Iya, pokoknya lapisan dasar, lapisan terdalam. Jenis bahan atau tipe pakaian, lengan panjang base layer atau apa? Berarti lebih ke bahan ya? Beli bahan sih, beli bahan base layer kan. Siap. Jadi lapisan terdalam ya, lapisan terdalam. Cuman gue pakai itu tuh kalau misalkan gue break, stay misalkan di pos 2 atau pos 3 gue nge-break gitu. Terus gue makan, gue istirahat lah, entah itu 10 menit, 15 menit gitu. Gue biasanya begitu nyampe, base layer gue basah tuh gue buka, gue taruh dan gue pakai kaos atau jaket biar suhu tubuh gue tetap hangat. Itu penting dan mungkin banyak pendaki yang tidak melakukan hal itu sih. Jadi rata-rata dia istirahat break aja dengan kondisi baju yang Keringat punggung basah. kita tuh biasanya kalau pakai carrier basah. Iya. Apalagi carrier-carriernya yang nggak ada teknologi air contact atau airflow seperti itu kan. Jadi resiko basah di punggung itu sangat tinggi. Terus kita break diam tanpa ada aktivitas, dingin itu sangat mempengaruhi suhu tubuh kita gitu. Jadi baiknya sih dicopot terus kita pakai jaket. Pada saat kita mau trekking lagi, jaket kita simpan lagi, kita pakai lagi pakaian trekking gitu. Itu yang pertama. Terus pada saat di flying camp gitu kan, gue sih biasanya pakai 3 sih. 3 maksudnya dalam arti 3 lapis atau gimana? 3 lapis. 3 lapis ya. Layer. 3 layer bahasanya ya. Bahasa bekennya gitu ya. Iya, 3 layer lah kayak dia. Misalkan gue pakai base layer dulu awalnya gitu kan. Ya middle-nya kan. Base layernya apa sih ya, kayak model-model bahan base layer kalau misalkan iya baju apa sih kayak long john lah, kayak gitu ya. Lebih menyebutkan brand gitu ya. Gue bingung nyebutnya tuh. Nih gua contohnya agak nyatet sedikit nih, yang maksudnya gue udah catet yang kira-kira nggak nyebutin merek. Ya, seperti apa yang gue pakai ini, termasuk layer. Iya, tapi itu ada mereknya bang. Spidol, di Spidol ini kan ya. Nah, bahannya mungkin bisa kita sebut polyester lah. Polyester. Ya, dan polyester di awalnya atau wool lah mungkin ya. Ya, kalau bicara polyester di kepala gue ya tenda, flash sheet, beda. parasit gitu. Beda komposisi mungkin, beda siap. komposisi gitu kan. Tapi secara bahasa sama ya. Secara bahasa sama. Polyester ya. Jadi kalau secara umum kan ada yang lightweightnya gitu kan, terus ada yang midweight, terus ada yang heavyweight gitu kan. Jadi base layer tuh biasanya dipakai enaknya sebenarnya pada saat mungkin panjat tebing atau segala macam awalnya gitu. Kalau sekarang sih emang udah normal juga dipakai buat pendakian hiking gitu. Nah itu untuk base layer untuk lapisan awal. Terus gue pakai kedua tuh lapisan tengahnya tuh ya midnya, gue bilang midnya tuh biasanya gue pakai fleece gitu. Fleece, bahasanya fleece. Bahasanya fleece ya, auto thermal ball kayak gitu. Gue gariskan takut nyebutin merek, maaf ya. Takut nyebutin merek, jadi gue agak tulis tadi. Mungkin ya polyester juga bisa pakai juga. Terus bulu angsa juga. Bulu angsa nggak merek lah ya. Fleece bulu angsa itu biasanya gue pakai di mid layernya gitu, di middle layer. Jadi lapisan kedua setelah base layer gitu kan. Terus lapisan ketiganya, gue pakai juga nih bang. Nah, gue agak sedikit takut. Taruhlah gue nyebutin yang kira-kira waterproof lah gitu. Kalau gue nyebut Gore-Tex gitu kan, ya, gue itu salah satu license produk ya kan. Tapi pada salah satu produk tertentu itu. Ya nggak apa-apa lah, gue sebutin gitu kan. Gore-Tex kita pakai berbahan Gore-Tex. Kenapa sih? Biasanya itu kan satu untuk menahan angin. Iya. Nah, windbreakernya lah jatuhnya, windbreakernya oke. Gitu. Pemecah angin. Terus iya, waterproofnya juga lumayan gitu kan. Dalam artian kalau misalkan kita kena kondensasi hujan kondens atau angin yang lumayan kencang, kita nggak langsung kena ke badan. Dalam artian itu sih. Dan terutama suhu tubuh kita kan mengeluarkan hangat. Pada saat kita menggunakan pakaian seperti itu atau shell layer atau layer ketiga apalagi itu, dalam pergerakan gitu ya. Betul. Suhu badan kita tetap terjaga di dalam sih. Kalau di sisi gue pakaian itu sih bang. Jadi kalau dari sisi lo ada teman nggak? Gue agak kurang memahami tentang teknologi kayak gitu ya. Oke. Kalau bicara itu teknologi misalkan. Kalau bicara lo dari sisi lebih ke tradisional, dari sisi pergerakan atau lo pada saat. Cuma intinya gue selalu pakai lengan panjang sih, biasa itu aja. Oke. Mau bahan katun atau apa? Combat. Bahan combat. Cotton combat. Cotton combat. Okay. Cuma bukan yang dipakai sama kalau misalnya ada kayak tentara-tentara atau apa tuh yang ada bulatannya di sini tuh, yang pakaian lapangan gitu. Oke. Gue nggak tahu ya.
break apa gue, deker apa gitu. Deker. Iya, Tapi gitu. buat gue pribadi gue simple, gue pakai kaos combat lengan panjang. Itu aja sih paling. Kalau untuk save di camp, di flying camp. Safety camp gue lebih ke pergerakan kali ya. Ibaratnya kalau break saat gitu kan, lu turunin carrier, tidak duduk, atau lu bergerak kiri kanan gitu. Melakukan aktivitas lah, tapi yang nggak jauh sampai lari-lari ke bawah gitu. Atau olahraga di tempat gitu. Nggak se ekstrim itu. Ya entah itu kita ngeluarin kompor, masak air, Yeah. atau apapun itulah. Yang penting kita ada pergerakan, tidak diam, tidak nyender di pohon ya. Kalau dalam solo hiking ya paling ya break saat, terus duduk atau apa kita taruh carrier gitu, tapi nggak gue lepas gitu, tetap di ini. Paling itu aja. Terus gue lanjut bergerak lagi. Cuma kalau sampai ke kayak kondisi hujan apa segala macam kan, lu pakai flash sheet atau apa bikin terus masak. Itu aja sih paling. Gitu ya. Kalau untuk di campsite ya tetap balik lagi jaket. Jaket lebih ke sebut merek. Ya, Gore-Tex atau Texapor. Bulu angsam. Pilihannya tuh dua. Gua nggak pernah pakai bulang. Gua selalu pakai Texapor, kalau enggak Gore-Tex paling. Oke, license lagi disebut. Oke, nggak apa-apa lah. Bicara Gore-Tex ke arah mana, bicara Texapor ke arah mana. Walaupun sekarang banyak yang ngikutin, entah itu Gore-Tex beneran atau. Tapi itu intinya sama aja. Texapor atau Gore-Tex sama gitu maksudnya. Kalau menurut tuh gimana? Itu nanti dibahas yang lain aja. Oke. Gue lebih mengerucut ke produk nantinya. Iya. Ya itu. Nah itu kan kalau dari sisi pakaian nih bang. Kalau dari sisi prepare, menurut lo gimana? Misalkan gini, prepare yang gue maksud adalah kan sekarang nih banyak pendaki mingguan nih, maksudnya banyak pendaki mingguan. Lumayan nih, Sabtu Minggu, Jumat malam jalan, Sabtu pagi trekking, Minggu summit, turun, Senin ngantor. Iya. Ya kan? Ya, kayak gitu-gitu. Kalau gue sih nggak referensi untuk yang apa ya, yang lu pulang kerja lu langsung naik gitu kan. Tetap lu ada prepare 3 hari sebelumnya atau minimal 3 hari lah bang. 3 hari. Atau paling enak sih 3 bulan atau satu minggu ya. Lu ngejadwal lu dalam 1 tahun tuh lu mau kemana aja gitu. Udah terjadwal. Iya. Nah itu kan lebih ke jadwalnya. Kalau misalkan lebih ke prepare apa sih namanya? Gosionya lah, taruh misalkan terpaksa kita harus naik gunung berangkat Jumat sore karena memang kerja, nggak bisa kita cuti misalkan kayak gitu. Liburnya ada Sabtu Minggu, nggak bisa cuti gitu kan. Baiknya itu apa sih gitu? Nyampe sana kita istirahat dulu kah? Setelah istirahat baru trekking kah? Atau sampai sana terus kita prepare, begadang, ngobrol-ngobrol, ngopi ketawa-ketawa terus langsung jalan kah? Istirahat sih paling. Istirahat ya. Jadi Istirahat cukup, paling nggak terus lu start ya jam 8 lah. Seperti yang biasa gue sampein kan, pagi jalan. ya floating by time gitu. Lu jam 8 berangkat, ya gitu-gitu aja paling. Safety prosedur, peralatan lengkap. Kan kalau gue kan tinggal, ya gue ada rentalan, gue tinggal ngambil alat lah gitu. Oke. Ya jadi Cukup lah persiapan gue lah. Jadi mungkin saran sih ya, saran. Bukan iklan ya? Bukan. Maksudnya sarannya gini. Baiknya pada saat kita sampai base camp, nggak nutup kemungkinan bang, bener-bener temen-temen atau gua sendiri mungkin, lu juga mungkin pada saat kita nyampe satu base camp pendakian dan mungkin kita sudah lama nggak naik gunung atau gimana, kangen suasana ngobrol, ngopi di suasana dingin kayak gitu. Jadi mereka lebih pilih untuk datang ngobrol, pesen kopi, ketawa-ketawa, ngerokok, terus tahu-tahu pagi. Ya, langsung. Dan mereka harus jalan. Pada saat jalan, kondisi fisik terkuras, mata ngantuk, lelah segala macam, konsentrasi menurun. Iya. Terus ditemuin sama cuaca ekstrim, itu resiko hipotermia atau bonus-bonus masalah hal yang ya yang lain-lain dalam artian itu resikonya sangat tinggi. Jadi saran gua untuk bisa mengurangi resiko, balik lagi mungkin ini salah satu manajemen resiko ya. Kita mengetahui kalau misalkan kita melakukan hal kayak gitu, capek, pulang kerja, jalan ke base camp begadang, terus pagi trekking, dijamin lah, maksudnya resikonya akan sangat tinggi untuk bisa sakit gitu. Jadi baiknya ya break dulu lah gitu kan. Break dulu, manfaatin waktu malam itu istirahat total, pagi bangun fresh baru trekking. paling nggak tidur 4 jam kali ya? Atau kalau menurut lu gimana? Istirahat tidur dulu 4 jam? Iya, minimal 4 jam. Minimal 4 jam tidur. Cuman kalau nggak sempet ya, sesempetnya lah 2 jam lah atau 3 jam gitu. Kemudian sarapan, tapi jangan terlalu dihajar habis banyak gitu kan. Karena lu ntar nembak di jalur ya, sakit perut lu. Karena habis sarapan diusahakan minimal 1 jam setelah sarapan baru trekking. Jangan habis sarapan terus langsung trekking. Hajar. Dijamin lah setengah jam udah perut udah sakit. Iya. Kayak gitu. Nah, itu sekarang nih apa di Sumbing? Sumbing, Lawu ya.
Iya, kita mau ke sana ya. Iya, Lau itu terakhir ada yang korban meninggal itu pos 2 kalau nggak salah, masih di pos 2. Cuma Iya, pagi-pagi, gua setengah baru 3 dengar pagi. tuh beritanya ya. Ya itu kan informasinya itu, ya dia masih sampai pos 2 sih. Baru pos 2 ya? Masih pos 2. Jadi ya resiko yang seperti itu loh, mesti baru sampai pos 2 sudah mengalami hal seperti itu kan miris gitu. Maksudnya banget nyepelein gunung itu kebangetan gitu. Itu yang biasa gue bilang masalah porsil ya. Lu jangan terlalu porsil lah. Porsir. Porsir tenaga. Emang kalau misalnya waktu ibaratnya gini nih, gue punya suatu apa sih ukuran gitu ya. Buat jam terbang pemula itu biasanya kalau lu jalan ya, berjalan tanpa henti. Maksudnya dalam arti break gitu. Ya paling kalau 2 jam atau 3 jam. Ya lu 3 jam jalan, berhenti gitu. Tapi kalau lu jam terbang lu tinggi gitu kan, bisa 5 jam tanpa henti gitu kan. Hajar gue 5 jam nih jalan terus kejar target di poin mana gitu. Cuma kalau untuk pemula ya santai aja gitu. 3 jam. Nggak ada bang bisa 3 jam. 1 menit berhenti. Iya satu. Iya maksudnya 1 sampai 5 menit. Maksudnya standar ya. kekuatan fisik untuk berjalan menempuh lama ya. Kalau bicara lama. break sih banyak-banyak ya. Iya. Silakan aja kan. Secara konstan. Terus ya pakaian juga sih ya tadi ya. Lu selalu bergerak kan pasti mengeluarkan keringat gitu ya. Kalau pakaian lu nggak support. Karena gue suka ngeliat ini bang. Jadi pendaki itu dia bajunya dibuka pakai keril doang gitu. Telanjang gitu. Ibaratnya kalau ditegur alasannya kan gue bergerak mengeluarkan keringat gitu. Gue nggak mau bilang itu tolol atau gimana ya maksudnya. Biar kelihatan badannya six pack. Itu kadang-kadang lu suka temuin yang kayak gitu. Kalau enggak yang pakai tangan buntung gitu kan. Jadi apa yang mau lu tunjukin laki-lakian lu di gunung gitu. Nggak ada lah ya. Penting. Tetap support ya. Pakaian itu support. Jangan sembarangan lah pokoknya. Iya. Tolong diperhatikan lagi buat teman-teman yang benar-benar mau ngedaki lah gitu kan. Iya. Untuk layering coba tolong dipastikan lagi yang belum punya. Alhamdulillah yang gue lakukan sampai sekarang gue masih bisa sehat-sehat aja dan nggak pernah nemuin hal kayak gitu atau ngalamin hal kayak gitu. Oh, satu lagi nih, mengenal batas kemampuan diri ya. Jujur. Ya, jujur. Ibaratnya jangan mentang-mentang lu laki-laki kuat oke gitu. Lu bawa keril tuh 30 kilo. Apa yang lu mau bawa? Maksudnya lu bawa 19 kilo atau apa gitu kan. Itu tidak akan apa sih meremehkan lu sebagai pendaki gunung gitu. Yang penting safety prosedur. Ultralight tuh banyak gitu ya. Nggak harus lu hajar 28 kilo, lu timbang 30 kilo. Apalagi kalau dia bawa teman-teman cewek gitu kan. Dia mau menunjukkan bahwa dia tuh pendaki oke. Bawa yang berat. Bawa barang titipan. Nggak penting kayak gitu. Menyusahkan diri kalau gue bilang. Jadi baiknya ya kasih edukasi juga buat teman-teman yang mendakinya ya jangan nitip barang lah gitu. Dan itu serangan hipotermia yang paling fatal sih di situ sih. Ya. Resiko pada saat lelah gitu kan. Kelelahan segala macam dan dia apalagi sudah dianggap kuat ya. Jadi kayaknya untuk sakitnya enggak lah gitu. Tapi ternyata di balik itu bisa ngalamin sakit juga, risikonya sangat tinggi. Tetap ujung-ujungnya mountain sickness itu ya hipotermia. Kalau udah hipotermia akut matilah kau dimakan macan. Matilah kau. Jadi ya cegah lah kayak gitulah. Sebel juga gitu, miris gitu. Maksudnya lagi-lagi hipotermia. Walaupun emang nggak semua gitu kan. Cuman kalau kayak gitu kan nanti yang salah adalah lokalnya gitu loh. Mungkin rangernya atau apanya gitu yang kalau nggak kayak gini bisa lolos yang nggak bawa peralatan lengkap. Kasihan gitu, juga ya. Nggak tahu karena volunteer atau ranger juga punya keterbatasan bang. Entah itu SDM, entah itu waktu gitu kan. Jadi sebetulnya mereka hanya mewakili atau mereka hanya bisa mengingatkan kita gitu kan bahwa kalian harus seperti ini. Kitanya aja yang mungkin nggak punya kesadaran untuk itu. Makanya percuma juga kalau misalkan kita teriak aturan pemerintah kayak gimana sih, ranger gimana sih, taman nasional kayak gimana sih. Ya kita mau sampai mana sih ngedumel kayak gitu. Kitanya aja gitu, nggak usah ngurusin orang, kitanya aja dulu bener dulu gitu. Atau kitanya dulu standar aja dulu gitu kan. Kalau kitanya masih standar, kitanya udah bener terus masih ngalamin hal kayak gitu juga ya berarti ada yang salah di luar kita kan. Kalau misalkan kitanya aja masih belum bener ya jangan ngomongin orang lain salah dulu kan gitu. Human error, lagi-lagi human error. Kecenderungan masalah makanan ya bang, kadang-kadang kita mau naik gunung nih, bro lu makan apa bro?
Apa aja gue terserah lu gitu. Hmm. Lu makan apa bro? Apa aja gue terserah lu. Begitu di lapangan, apalagi yang cewek-cewek kan, katanya apa aja, terus bawa Indomie. Begitu dimasakin, Nggak dimakan. iya nggak selera gitu. Karena aklimatisasi di gunung kan kadang suka gitu kan. Jadi maksud gue, kuncinya apa ya? Lu suka makanan apa di kota ya? Lu suka rendang, suka apa? Lu bawalah ke gunung ya. Ibaratnya di kota lu makanan lu udah nggak enak, di gunung nggak enak juga. Sakit lah ya. Mana kalori kita butuh lebih banyak. Butuh kalori ya. Butuh kalori lebih banyak di gunung. Jadi usahakan makan atau asupan yang berkalori. Bukan mahal gitu ya, tapi makanan apa yang lu suka gitu ya mas. Jangan mie instan lah ya. Iya. Lagi-lagi mie instan. Dehidrasi gitu. Dehidrasi. Itu aja ya bang ya. Ini sih paling tips sedikit ya, kalau misalnya mau ribet-ribet ya, lu mesti dalam pendakian itu 1 hari 2 hari lu mesti hitung minimal tuh 5.000 kalori asupan mesti terpenuhi per hari. Ya per hari. Jadi berarti kalau mau ribetnya lu makan, lu mengeluarkan berapa kalori, misalnya 1.500, lu tertawa 800 kalori. Jadi selama lu kegiatan perjalanan pendakian itu berapa banyak kalori yang lu keluarkan gitu, dan lu harus ganti dengan asupan. Ya, boleh juga nanti kapan-kapan kita bahas nih. Dan gue sempet dulu sama teman gue bang, mau ngadain event ya pendakian, gue sama dia berdua itu, bahkan dia menghitung dalam waktu 2 jam itu gue jalan sekian ratus meter ya kan, dengan beban sekian, kira-kira ngabisin kalorinya berapa, dan dalam 2 jam itu gue harus kasih asupan kalori itu apa. Iya. Gitu, bener-bener dihitung. Jadi ribet, ya memang ribet. Naik gunung ya emang ribet itu, mana ada naik gunung yang instan. Naik gunung yang instan ya nyusahin orang gitu aja. Jadi dengan ukuran 5.000 kalori itu lu akan tahu nih berapa kadar makanan yang lu bawa. Misalnya telur, berapa beras, berapa gitu. Terus begitu lu belanja ke tempat belanjaan gitu ya. Lu lihat, jadi nggak lu hajar lu dikasih uang logistik 500.000, lu hajar semuanya, lu beli kentang, lu beli apa gitu. Kan berat gitu ya. Lu beli hal yang nggak berguna gitu. Cuma tipsnya adalah kalau lu misalnya belanja, lu lihat di belakangnya itu ada energi ya. Jadi misalnya lu beli biskuit gitu ya, lu lihat belakangnya tuh ada misalnya ada kandungan ada kandungan 1.500 kalori. Nah, lu bisa lihat, lu bandingin misalnya biskuit ini berapa kadar kalorinya lebih tinggi. Nah, lu ambil yang ini. Yang lebih tinggi. Contohnya kayak gitu. Ya, selain makanannya juga disiplin makan, Bang. Pasti gini. Ya, pada saat waktunya makan ya makan. Gitu. Jangan bilang entar. Ya. Jangan bilang nggak mau gitu kan. Apapun yang terjadi setelah itu, iya, lagi-lagi kita nggak ada yang pernah tahu. Pada saat waktunya makan ya harus makan. Standarnya apa sih kalau kesalahan 3 kali makan ya sehari? 3 kali makan sehari, waktunya makan yang break makan. Jadi satu waktu gue pernah ditanya gitu ya, Bang, obat untuk hipotermia apa sih Bang? Gitu. Ya walau alam ya, kalau gue jawabnya sih kuncinya makan tepat waktu aja sih. Makan tepat waktu. Makan tepat waktu. Menghargai keringat, maksudnya menghargai keringat. Ya kalau misalkan berkeringat atau segala macam ya ganti baju. Jangan pakai pakaian basah. Gitu sih. Gak di gunung, gak di kota, tetap makan tepat waktu. Jangan kelelahan berlebih. Pada saat butuh break, butuh istirahat ya break. Istirahat. Ya, itu aja teman-teman. Jadi kalau misalkan menyikapi informasi sekarang yang banyak korban meninggal lagi, kita ikut prihatin juga, ikut miris juga mendengarnya, gitu kan. Karena resikonya apa sih, penyebabnya itu lagi. Mudah-mudahan teman-teman kedepannya kita semua, gua, EP, dan mungkin teman-teman yang lain bisa menghargai diri kita sendiri. Dalam artian bisa melakukan manajemen resiko lebih baik gitu, bahwa oh berarti kita harus begini, harus seperti ini gitu. Lebih baik kita bawa sleeping bag, bawa jaket yang kita bawa tapi tidak terpakai daripada kita tidak bawa sedangkan butuh kita nggak punya. Siap ya teman-teman. Makasih banyak, mudah-mudahan ada manfaat dari obrolan Awe dan EP kali ini. Terima kasih. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.